Maksud hati ingin lebih dicintai oleh suami dengan penampilan barunya, namun influencer Cindy Samuel justru harus menelan pil paling pahit dalam hidupnya. Pernikahan yang sudah dibangun 7 tahun lamanya dengan Randy Samuel kandas di tengah jalan sejak 2023 lalu. Diketahui pengusaha Cindy yang juga dikenal sebagai influencer yang berbadan sentosa dengan berbagai cara Cindy lakukan demi bisa mencapai body goals idamannya. Untuk penurunannya pada saat itu cukup sangat besar ya, berpisoli perjuangannya. Ada beberapa orang ngeliat ya, ih cantik banget ya, ih nggak ada gantinya ya, besyak nih. Memutuskan menjalani operasi bariatrik selama 2 tahun dan berhasil menurunkan berat badan 171 kg menyusut menjadi 67 kg bukan perkara mudah. Lantas, apa yang memicu Cindy diet ketat? Mungkinkah ini jadi ajang pembuktian Cindy lantaran ditinggalkan Randy Samuel karena memilih wanita yang lebih seksi darinya? Sebenarnya kalau kita sih yang punya pasangan kemarin ya intinya membahagiakan kan gitu, karena nggak ada tuh cowok yang menerima perempuan apa adanya. Ada harga yang harus dibayar, kamu cantik tapi kamu malah dihempaskan. Bahkan wanita 35 tahun ini pun tak kuat menahan omongan orang yang menyebut dirinya seperti badut. Dan badut juga bukan suatu profesi yang sangat hina. Dia juga ibaratnya bekerja untuk keluarganya, untuk anaknya. Meski sudah cantik dan kurus, Cindy masih saja merasa insecure sampai akhirnya Cindy melanjutkan kembali operasi lifting demi menghempaskan gelambir di kulit yang mengganggu kesempurnaannya. Kalau misalnya kalau aku tahu itu aku bisa gini, kalau nggak kalian cantik gitu kan, si badut mau beraksi kan, kalau badut kan beraksi kan, tapi beraksi buat apa? Buat keluarganya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nanyain kabar gue gimana. Lolos dari masa kritis akibat sakit komplikasi GERD parah, amandel bengkak dan sinus, komika Marcel Widianto belak-belakan menceritakan perjuangannya melawan masa kritis. Semua berawal saat penyakit GERD-nya kambuh yang membuatnya kesulitan bernafas hingga nyaris pingsan, padahal saat itu kondisinya tengah menyetir mobil. Hampir, karena waktu bawa mobil terus habis itu GERD-ku naik, jadi akhirnya udah lumayan pudar sedikit sih. Sakit GERD, terus ada sinus sama amandel, jadi dioperasi amandel sama sinusnya. Dalam kondisi nyaris pingsan, Marcel berusaha menenangkan diri dan menuju rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, dokter pun melakukan 2 tindakan operasi sekaligus, yaitu operasi sinus dan amandel. Di saat itulah hati dan pikiran Marcel berkecamuk. Ia mengaku takut mati lantaran teringat anak dan istrinya. Mengingat anak masih kecil-kecil kan, jadi pas waktu kemarin kena sakit ya pengen banget ya tidak terjadi seperti itu, karena pengen nemenin anak sampai nanti lah, sampai gede, sampai nikah, sampai punya cucu juga. Kini kondisi Marcel sudah kembali pulih. Namun ia sempat mengungkapkan jika penyakit GERD yang dideritanya adalah imbas dari kesulitan ekonomi yang pernah ia alami dulu. Kita kan kalau makan kan kalau ingat aja gitu, ingat udah ada duit baru makan. Memiliki anak dengan jiwa sosial yang tinggi merupakan hal yang patut disyukuri lantaran tak mudah mengajak anak untuk ikutan berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Hal ini juga diterapkan oleh artis Natasha Rizky yang mengajarkan ketiga anaknya trio strong Megumi, Miska, dan Miguel untuk jalani misi sosial tersebut. Melalui unggahan potret di sosial media pribadinya, Acha, biasa disapa, membagikan momen hangat bersama trio strong. Momen berbagi ini menjadi kesempatan bagi Acha dan keluarga untuk langsung bertatap muka dengan anak-anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Karena aku merasa mereka hidup nyaman. Mereka beda mungkin sama anak-anak di luar sana gitu. Banyak kan mereka juga lihat kan, mereka udah sering lihat betapa banyaknya anak-anak yang gak seberuntung mereka gitu. Betapa banyak banget anak-anak yang gak bisa punya fasilitas kayak mereka, gak bisa hidup nyaman kayak mereka gitu. Jadi mereka harus lihat bahwa mereka tuh adalah orang-orang yang patut bersyukur. Cobalah kau melihat
dunia di sekitar. Co-parenting Acha pun tak lepas dari hal kebaikan. Meski tak berhasil sebagai seorang istri, namun Acha berhasil mendidik dan bekerja sama baik dengan Desta demi ketiga anaknya. Aku sih harus banyak-banyak bersyukur atas karunia ini yang Allah kasih buat aku ketika Allah memudahkan aku untuk co-parenting dengan Desta ya gitu. Karena aku merasa nggak semua orang tua yang divorce tuh bisa co-parenting dengan mudah kayak gini gitu. Jadi aku sangat-sangat bersyukur, ini nikmat mahal. Tak dipungkiri, sebagai seorang ibu, Acha juga ingin menjadikan ketiga anaknya bukan hanya memiliki jiwa sosial yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai agama yang kuat. Terbukti, Megumi, Miska, dan Miguel sangat religi di usianya saat ini. Pendidikan ibunya juga memang bagus. Gue sangat appreciate banget sebenarnya Acha emang. Jadi agamanya bagus lah, itu berguna juga buat mereka. Gue sangat setuju banget. Acha maksudnya tetap ngasih tauin ini dari sejak dini supaya mereka tuh melihatnya ke depannya itu bukan ke atas mulu, tapi lihatnya ke bawah. Aziza Salsa, mantan istri Pratama Arhan yang dikabarkan pacaran dengan Nadif Zahiruddin, lagi-lagi jadi sorotan pemberitaan. Aziza diduga naksir pada streamer dan konten kreator Big Mo alias Muhammad Jannah. Isu ini mencuat setelah Big Mo memposting video pertemuannya dengan Aziza dan kedua orang tuanya untuk menyelesaikan kasus hukum secara kekeluargaan. Seperti diketahui, Aziza melaporkan Big Mo dan kakaknya Resbob ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Dalam pertemuan tersebut, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan mata layaknya orang naksir. Dan saat tiktokan bareng, Aziza menatap Big Mo dengan tatapan manja penuh cinta. Aku selagi orangnya ada ikat baik, aku pasti memaafkan. Dan selama ini juga dia mencoba untuk reach out aku lewat beberapa temannya yang ada mutual friend sama aku. Jadi ya alangkah baiknya tadi aku bilang kita bisa bicara secara keluargaan dan memaafkan sesama manusia. Hopefully ya kita semua baik-baik aja biar hidupnya zen dan tenang. Seperti kata pepatah, cinta dari mata turun ke hati. Lantas benarkah Aziza bersedia memaafkan Big Mo Resbob dan mencabut laporan polisi karena naksir dan kepincut sama Big Mo? Bahkan netizen auto gercep melahirkan julukan baru untuk Aziza Salsa dan Muhammad Jannah atau Big Mo, yakni Zina alias Zize Jannah. Kalau aku nanggepinnya sekarang udah lebih ke ya udah aja, orang mau apa ya udah aja, yang penting kita kan living the life, kita baik-baik aja semuanya, happy aja, living my best life. Tak terasa, sebulan sudah Vidi Aldiano meninggal dunia. Istrinya Sheila Dara Aisyah sudah move on. Kehilangan Vidi, suami sah di dunia nyata, Sheila masih punya suami fiktif Dion Wiyoko, lawan mainnya di film Sore, Istri dari Masa Depan. Belum lama ini, Sheila healing bersama Dion, istri dan anaknya, trekking ke Curug. Sheila quality time bersama Giana Mai Wiyoko atau Gigi, anak sematawayang Dion. Chemistry Sheila dan Gigi memang terjalin erat. Selain main di Curug, Sheila Gigi sudah sering quality time berdua. Boleh jadi Gigi menjadi penyaluran hasrat keibuan Sheila karena Vidi takut punya anak gara-gara resiko genetik penyakit kanker yang diidapnya. Gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Nah, gak bisa gue papain.